Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Bukan karena kebaikanku Tuhan, namun hanya oleh kasih karunia-Mu, Kau memulihkan aku. Untuk itu ya Bapa, layakkan kami untuk dapat memanggil. Marilah kita angkat pujian, kasih yang sempurna telah Ku terima dari Kau. Ku terima darimu.
kita dengarkan epistel di minggu sore ini. Kita ambil dari Kejadian 37, dimulai dari ayat 23 sampai ayat 30. Mari kita membaca secara responsori. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Gilead, dan untanya yang membawa damar, balsam dan damar indah. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dia dikoyakkannya lah bajunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan setelah memeliharanya. Amin. Ajar kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Di saat kami berpaling, kami tetap menemukan cinta-Mu. Kita akan pujian ajar kami berdiam di hati-Mu. Dan biarlah kami boleh bersama-sama bersekutu dalam damai yang sejati. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, kami bacakan dulu warta jemaat minggu tanggal 6 September 2020, minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Penerimaan belajar CD tahun ajaran 2020-2021. Gereja HKBP Kebayoran Lama membuka pendaftaran kelas belajar CD tahun ajaran 2020 sampai 2021 sampai tanggal 13 September 2020 dengan persyaratan sebagai berikut. Usia minimal 16 tahun atau kelas 1 SMA. 2. Mengisi formulir pendaftaran yang diterima dari Sintua Banjar masing-masing. Formulir pendaftaran diserahkan langsung ke sekretariat gereja. 4. Melampirkan fotokopi akte lahir dan akte baptis. 5. Melampirkan surat keterangan dari gereja asal bagi anggota jemaat yang bukan HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, pukul 8.00 WIB melalui aplikasi Zoom, diadakan pertemuan awal dengan anak CD yang didampingi orang tuanya. 2. Acara kebaktian minggu. Setiap kebaktian minggu HKBP Kebayoran Lama ditayangkan secara live streaming untuk kebaktian pukul 9.00 WIB dan kebaktian pukul 14.30 WIB, serta tetap menyediakan acara berbahasa Indonesia dalam bentuk cetakan dan ada format PDF yang dibagikan oleh Sintua Banjar melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah strip tempat masing-masing. 3. Iuran anggota keluarga kedukaan. Iuran anggota keluarga kedukaan untuk peti jenazah dan ambulans sebesar Rp 100.000 per tahun per keluarga untuk 1 tahun. Dapat diserahkan melalui Sintua Banjar masing-masing atau transfer ke nomor rekening iuran anggota keluarga kedukaan jemaat Bank Mandiri nomor rekening 10100774236 HKBP Kebayoran Lama Diakoni Sosial. Bendahara iuran kedukaan Bapak CST Yahya Bawadi Silalahi, nomor HP 081294506363. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, marilah kita angkat pujian dari buku ND nomor 730. Saya patau madiriku alif. Papa taruh di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berkumpul di sini dan juga yang berada di rumah mengikuti ibadah pada saat ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita yaitu yang tertulis dalam Matius 27 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini mengatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan. Manusia tidak untuk diperjualbelikan. Lalu apa yang boleh kita lihat dengan topik minggu kita hari ini? Saudara-saudara, jawabannya ada di dalam 2 nats kita pada hari ini. Kita lihat tadi dalam epistel kita, dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai 40, bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang Midian seharga 20 shikal perak. Apa yang mendorong saudaranya menjual Yusuf? Rasa iri hati dan benci kepada Yusuf, sehingga mereka tega menjual adiknya Yusuf
dengan senilai uang 20 sikal perak. Lalu kita lihat Yesus yang dikhianati oleh Yudas Iskariot dengan menjual Yesus, sang guru, kepada imam-imam kepala seharga 30 uang perak. Uang telah menggelapkan mata Yudas sehingga ia tega menjual Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini walaupun Yusuf telah mati dan telah tiada, walaupun Yudas telah mati dan telah tiada, namun realita yang kita lihat, sikap, perilaku, perbuatan, pengkhianatan, dan memperjualbelikan manusia dengan nilai materi, dengan nilai uang, masih kita jumpai hingga saat ini. Pada masa kini yang kita namakan zaman now, zaman milenial, zaman digital, maraknya terjadi penganiayaan, kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan terhadap kaum perempuan, maraknya penjualan manusia, human trafficking dengan modus yang berbeda-beda. Maaf, Bapak Ibu Saudara-saudara, maraknya sekarang kita lihat memperjualbelikan dalam tanda kutip, maaf, kaum perempuan hanya untuk memuaskan nafsu seksualitas para orang-orang, maaf, hidung belang. Manusia sudah dinilai seharga dengan uang. Tidak sedikit pula dari kalangan Kristen menilai Yesus hanya sebatas materi, menilai Yesus hanya sebatas jabatan, pangkat, kekayaan, sehingga mampu mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus demi uang, demi jabatan, pangkat, harta, dan lainnya yang bersifat duniawi, sehingga beralih kepercayaan, meninggalkan Yesus yang telah menebus dia, meninggalkan Yesus yang telah menyelamatkan dia demi keinginan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan, apa yang menjadi khotbah bagi kita melalui firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah menjual imanmu demi uang. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan adalah cinta uang.
Salahkah kita memiliki uang? Salah? Oh, tidak salah. Salahkah kita memiliki banyak uang? Tidak salah. Lalu apa yang mau dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang? Tuhan tidak alergi kepada uang. Tapi bagaimana sikap manusia itu untuk memperoleh dan memiliki uang tersebut, dan bagaimana sikap manusia untuk boleh mempergunakan uang yang ada padanya. Sikap kita ketika manusia jatuh kepada cinta uang, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uangnya yang perlu kita garis bawahi. Sikap manusia yang salah dalam memandang dan mempergunakan uang itu. Karena jika manusia jatuh kepada sikap cinta uang, maka jiwanya, hatinya akan selalu merasa kurang dan tidak akan pernah puas dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Dan manusia yang sudah cinta uang, dia tidak akan pernah bersyukur, bahkan dia tega mengambil bagian dari orang lain. Padahal sebenarnya dia memilikinya, tetapi ia ingin lebih dan lebih. Perasaan yang tidak pernah cukup, sehingga melakukan segala cara. Hidup yang sudah dirasuki, hidup yang sudah dikuasai oleh uang, membuat seseorang dapat melakukan apa saja, bahkan seperti yang dilakukan oleh Yudas yang telah menjual Yesus. Karena itu saudara-saudara, jangan kita hadir menjadi seorang Yudas yang berubah setia karena terbuai, karena terlena dengan 30 keping perak. Banyak tawaran kepingan uang perak dalam hidup kita sekarang ini. Tapi jangan pernah menjual kepercayaan demi pencapaian kebesaran yang semuanya mungkin hanya sesaat. Jangan pernah menjual integritas imanmu hanya karena kekuasaan sesaat. Jangan pernah menjual imanmu hanya karena seorang laki-laki dan perempuan yang kau inginkan menjadi pasangan hidupmu yang berbeda iman dengan engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Masa depan kita ada di tangan Yesus. Segala kehidupan kita sudah dirancang oleh Yesus. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena jabatan atau pangkat. Saudara-saudara, ingatlah, iman kepada Yesus Kristus adalah harta yang paling berharga, yang tidak bisa digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tidak bisa digantikan dengan apapun.
Karena itu saudara-saudara, jika kita melihat saudara kita yang kesulitan ekonomi, bantulah dia. Jangan memanfaatkan ketidakberdayaannya. Jangan memperdayakan mereka. Jangan memanfaatkan kaum lemah hanya untuk meraup keuntungan. Jangan memandang manusia dengan ukuran uang. Karena manusia itu adalah ciptaan yang berharga, yang diciptakan oleh Tuhan dan tidak untuk diperjualbelikan, tapi justru sebaliknya. Justru Yesus memberikan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya untuk membayar lunas utang-utang manusia di dalam dosanya. Seberapa banyak pun uang yang kita miliki, itu pasti habis. Tetapi iman kepada Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Jagalah imanmu kepada Tuhan Yesus, maka hidupmu akan dipenuhi rasa syukur. Bersyukurlah dengan apa yang saudara miliki pada saat ini. Karena dikatakan tadi dalam 1 Timotius 6 ayat 10 tadi, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya. Itu yang terjadi pada Yudas Iskariot. Menyiksa dirinya sampai menggantungkan dirinya, berakhir dalam kematian. Yang kedua, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwasanya Tuhan selalu punya rencana atas segala penderitaan. Pasti Bapak Ibu saudara-saudara, penderitaan selalu hadir dalam kehidupan kita, ya kan? Siapa yang tidak pernah menderita? Siapa yang tidak pernah bermasalah? Siapa manusia yang tidak pernah mengalami kesusahan? Bahkan kita yang hadir pada saat ini, barangkali kita sedang mengalami penderitaan. Mengalami sakit penyakit. Menderita ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Menderita karena perbuatan orang lain. Sangat sakit. Perbuatan orang lain mungkin karena rekan sekerja kita, mungkin dengan sahabat kita, mungkin kita menderita karena keluarga kita sama seperti Yusuf. Dia harus membayar dengan penderitaannya, terpisah dari ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya. Penderitaan yang kita alami saat ini membuat kita lelah, membuat kita jenuh, bahkan mungkin membuat kita tidak berdaya. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan menguatkan kita pada saat ini bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap penderitaan itu. Tuhan punya rencana. Lihatlah Yusuf yang menderita. Tuhan memproses dia dalam penderitaan itu sehingga dia menjadi seorang raja nomor 2 di Mesir.
Dengan penderitaannya dia dimuliakan. Dengan penderitaannya dia dibesarkan. Lihatlah Yesus yang menderita di kayu salib. Tapi dengan penderitaannya dia dipermuliakan oleh Tuhan Allah Bapanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jika engkau menderita saat ini, ingatlah Tuhan hadir dalam penderitaanmu. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam penderitaanmu. Dalam situasi yang sulit kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19, Tuhan ada di dalamnya. Dan tidak semua itu penderitaan yang kita alami saat ini itu membuat kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi lihatlah di balik semuanya itu Allah punya rancangan yang lain yang mungkin tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh manusia. Banyak hal yang positif yang boleh kita lihat, membuat kita semakin kuat dalam iman, membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, jika tidak ada penderitaan, jika tidak ada masalah, jika tidak ada pergumulan, kesulitan dalam hidupmu, apa jadinya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan? Tentu tantangan iman tidak ada. Kita tidak akan bertumbuh dalam iman kita. Tapi dengan segala persoalan yang kita hadapi, itulah yang membuat kita semakin kuat dan semakin yakin dan semakin melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan mengajak kita, Bapak Ibu, untuk membangun, yaitu penyesalan dan pertobatan dari segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyesal dan bertobat. Tidak seperti Yudas tadi, dia menyesal, dia mengembalikan 30 uang perak itu, tapi imam-imam itu tidak mau menerima. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, dengan penyesalannya dia tidak sampai kepada pertobatan. Tapi justru dia mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk menyesali segala perbuatan dosa kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Tuhan menantikan kita untuk datang kepadanya. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap menerima asal kita datang dengan kerendahan hati. Dan ingatlah, penyesalan adalah pintu masuk menerima anugerah pengampunan dari Allah dan hidup kita dipulihkan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan firman Tuhan hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana mulianya manusia itu diciptakan, bagaimana berharganya manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita saling menghargai, mari kita saling mengasihi, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga
harus mengasihi sesama kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada sore hari ini, Tuhan masih memperkenankan kami dalam persekutuan kami, dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami, senantiasa untuk setia dan taat kepada iman percaya kami dalam Yesus Kristus. Walaupun banyak tawaran-tawaran, kepingan perak di tengah-tengah dunia ini, yang boleh menyarat iman kami, yang boleh membuat kami terbuai, sampai kepada memperjualkan iman kami. Tapi dengan firman Tuhan hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk tetap menjaga kesetiaan iman kami kepada Engkau. Dan melalui firman Tuhan hari ini juga, mengingatkan kami Tuhan, begitu berharganya kami manusia ciptaan-Mu. Dan sebagai manusia ciptaan yang berharga, kami senantiasa Engkau mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah setiap kami yang hadir di sini, yang senantiasa rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, yang pada saat ini dalam segala pergumulan mereka, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit yang ada di tubuh mereka, yang tertulis dalam warta jemaat kami, dan mungkin yang belum tertulis di warta jemaat kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan itu kepada mereka, supaya mereka kuat memenangkan pertandingan iman mereka di dalam penyakit yang boleh mereka derita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dasar persembahan kita hari ini kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang terbaik. Untuk yang sebelah kanan bisa ke depan, untuk yang sebelah kiri bisa ke belakang. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.
Thank you.